Dicecar 32 pertanyaan, pacar Brigadir J ungkap 4 hal usai pemeriksaan di Jambi. Jadi memang kasus ini kasus muda ya, nggak perlu turun sampai Menko Polhukam, Presiden, mulai dari Kapolri, terus Presiden ketua G20 gitu turun. Nah ini kenapa? Saya katakan berkali-kali TKP-nya jelas, yang meninggal jelas, yang mengaku tanda petik menembak jelas, barang bukti senjatanya juga jelas, handphone jelas, CCTV walaupun mati juga jelas, selongsong ada, proyektil ada, darah ada, luka-lukanya juga nanti tergantung hasil visum akan jelas, jadi jelas ceritanya ini. Right man on the right place dan juga dikaitkan dengan integritas, pasti hasilnya bagus. Yang membuat negara ini ataupun beberapa pekerjaan itu hasilnya tidak bagus, padahal orangnya bagus itu memang seringkali permasalahannya adalah integritas. Dan itu adalah barang yang sangat langka di negara ini. Kalau menurut ketentuan perundang-undangannya, kalau Komnas HAM itu melihat bahwa pelanggaran HAM, karena begini, semua kejahatan berat itu adalah pelanggaran HAM, ya kan? Nah, kalau misalnya polisi belum melakukan tindakan gitu ya, nah, Komnas HAM bisa aja berdasarkan karena inisiatif Komnas HAM sendiri karena data yang ada, atau karena ada laporan atau pengaduan. Nah, tapi karena ini kasusnya lebih dahulu ditangani oleh kepolisian, ya jadi ini sebenarnya Komnas HAM itu tidak begitu terlalu penting untuk penegakan hukum peradilan pidananya. Ya. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, diperiksa penyidik Barreskrim Polri selama 5 jam di Polda Jambi. Vera dicecar 32 pertanyaan oleh penyidik. Pemeriksaan dimulai hari Jumat, ada sekitar 32 pertanyaan yang diberikan. Begitulah kata kuasa hukum Vera, Ramos Huta Barat. Menurutnya pemeriksaan terhadap Vera dilakukan terkait komunikasi keduanya sebelum Brigadir J tewas. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Vera mengaku handphone miliknya disita penyidik. Handphone disita untuk kepentingan penyelidikan. Penyidik ingin mendalami komunikasi keduanya sebelum Brigadir J tewas. Ramos menyebut kliennya sudah diperiksa 2 kali oleh penyidik Barreskrim Polri di Polda Jambi. Jadi ini sudah 2 kali diperiksanya. Ini kali kedua, nanti kalau ada kembali dipanggil untuk melengkapi bukti penyelidikan kita akan kabarkan. Begitulah Ramos mengatakan. Vera sempat bercerita bahwa Brigadir J mendapat ancaman pembunuhan sebelum tewas di rumah Verdi Sambo. Cerita itu diungkap pengacara Ramos Huta Barat. Kalau ceritanya itu ancaman pembunuhan, jadi memang ada diceritakan tapi sudah lama. Kira-kira 1 minggu sebelumnya memang ada pembicaraan ke sana. Ramos mengatakan percakapan terakhir antara Vera dan Brigadir J sekitar pukul 16.43 sebelum akhirnya dilaporkan tewas oleh polisi akibat baku tembak sesama dengan Baradae di kediaman Verdi Sambo. Vera mengenang sosok kekasihnya sebagai orang yang baik dan penyayang. Vera mengatakan dirinya dan Brigadir J berencana menikah tahun depan. Tepatnya, Vera dan Brigadir J akan menikah 7 bulan lagi. Kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih terus bergulir. Vera, kekasih Brigadir J, menjalani pemeriksaan di Mapolda Jambi terkait kasus kematian sang pacar. Vera menjalani pemeriksaan pada Minggu 24 Juli pukul 11 dan berakhir hingga pukul 18.50 dengan didampingi 2 kuasa hukum, yakni Ramos Huta Barat dan Verdi. Ramos mengatakan Vera dicecar 32 pertanyaan selama pemeriksaan. Selain itu, katanya handphone milik Vera juga disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti. Kuasa hukum Vera, Verdi, menambahkan, kliennya terakhir kali berkomunikasi dengan Brigadir J pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 16.43 sebelum insiden penembakan. Sementara itu, Vera mengatakan bahwa isi komunikasi dirinya dengan Yosua sebelum kejadian biasa saja. Sebelumnya, jenazah Brigadir J akan diotopsi ulang demi mengetahui secara pasti penyebab kematiannya. Kapolda Jambi Irjen Polisi Ahmad Rahmat Wibowo juga telah meninjau langsung persiapan lokasi otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi pada Minggu 24 Juli kemarin. Saya sudah bertemu langsung dengan Kepala Rumah Sakit Daerah Sungai Bahar dan mengecek seluruh lokasi dan persiapan ruangan. Sudah tersedia dengan baik, semoga pelaksanaan otopsi pada hari Rabu mendatang berjalan lancar.
begitulah kata Rahmat. Untuk personel pengamanan, dikatakannya segera dipersiapkan. Lokasi-lokasi untuk pekerja media juga telah dipersiapkan agar tidak menghalangi seluruh proses yang berjalan. Polisi melanjutkan proses pra-rekonstruksi terkait kasus tewasnya Brigadir J. Jika sebelumnya dilakukan di Polda Metro Jaya, kali ini digelar di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Juli lalu. Pra-rekonstruksi dilaksanakan sekitar pukul 11 siang. Garis polisi terpasang melingkari tembok luar sampai pintu pagar rumah dinas Verdi Sambo. Media hanya diizinkan menyorot aktivitas prarekonstruksi dari jarak 30 meter. Terlihat beberapa kepolisian masuk ke dalam kediaman Irjen Verdi Sambo melalui pintu samping. Terlihat juga beberapa koper yang dibawa masuk diduga merupakan alat penunjang untuk melakukan prarekonstruksi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Redwan Solpanit, turut memantau jalannya prarekonstruksi. Tidak terlihat keberadaan Irjen Verdi Sambo dan Baradae saat prarekonstruksi.